Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kelas pertemuan virtual kita pada sore hari ini. Selanjutnya, sebelumnya ini apa kabar dengan Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Nah, jadi kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini itu akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, Ananda semuanya kalau misalkan mendengarkan kata-kata biologi itu apa yang terlintas dalam pikiran Ananda sekalian? Makhluk hidup, Bu. Mendengar kata-kata biologi. Bagian dari Makhluk hidup. pengetahuan alam, Bu. Makhluk hidup, Bu. Bagian dari ilmu pengetahuan alam, Bu. Bagian dari ilmu Makhluk hidup, pengetahuan. Bu. Ya, makhluk hidup benar. Nah, jadi biologi itu tuh dalam pemikiran kita biologi itu adalah bagian hal-hal yang membahas tentang makhluk hidup, bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, itu betul semuanya itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih lanjut mengenai ruang lingkup biologi ini, kita mungkin akan cek kehadiran sebentar ya. Iya. Untuk cek kehadiran yang pertama itu Laila Sagita Amalia. Apakah Laila Hadir, ada? Bu. Ya, hadir. Selanjutnya Ada, Bu. Marta Lila Ayu. Halo, Bu. Hadir. Selanjutnya itu Novika Ashari. Hadir, Bu. Iya. Selanjutnya Rifatri Julianti Karila. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Sylvia Delvi Hardini. Hadir, Bu. Iya. Alhamdulillah kita lengkap ya semua. Nah, untuk kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pembelajaran kita itu akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Sebentar ya. Ya, sudah terlihat ini PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita kali ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ada baiknya Ananda sekalian mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, bisa kita lihat dari PPT ini. Untuk tujuan pembelajaran atau learning outcomes, capaian yang harus Ananda capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan pengertian biologi. Nah, kemudian menentukan cabang biologi, sebentar, yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Nah, selanjutnya itu membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya ada menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan mengetahui manfaat dari biologi itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya itu kita masuk yang pertama itu
apa itu biologi. Nah, seperti yang juga sudah dijelaskan tadi, yang terlintas di pikiran Anda sekalian, apa itu pengertian biologi. Nah, di sini juga dijelaskan, biologi itu merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, kriteria pemilahan cabang ilmu biologi ini berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, dan aspek kehidupan atau kaitannya dengan ilmu lain. Nah, selanjutnya itu, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi mencakup berbagai bidang ilmu yang mengkaji kehidupan dari tingkat molekul. Nah, jadi dimulai dari tingkat yang terkecil ya, hingga ke tingkat yang besar itu ada tingkat bioma. Nah, cabang ilmu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nah, cabang-cabang ini ada mulai dari biologi molekuler, biologi biokimia, sitologi, histologi, dan anatomi. Nah, selanjutnya itu ada biologi perkembangan yang akan membahas tentang kehidupan pada tingkat individu. Kemudian ada biologi populasi, biogeografi, genetika populasi, mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Kemudian ada ekologi, ilmu lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, imunologi, mengkaji kehidupan tentang pada tingkat ekosistem. Kemudian ada biologi tropis yang mengkaji kehidupan pada tingkat pada tingkat bioma, yaitu bioma tropis. Nah, selanjutnya cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme. Nah, beberapa cabang ilmu biologi itu ada taksonomi yang mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Tingkatan-tingkatan takson. Kemudian ada virologi, yaitu ilmu biologi yang mengkaji tentang virus. Kemudian ada mikrobiologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang jamur, ragi, kapang, dan hal yang terkait lainnya. Selanjutnya itu ada botani, yaitu mengkaji tentang briologi, pteridologi, dan spermatopita. Selanjutnya ada zoologi yang mengkaji tentang entomologi, biologi, herpetologi, dan mamologi. Ini semuanya yang berkaitan dengan hewan. Nah, kemudian cabang biologi ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek kehidupan. Nah, ada yaitu biologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan individu organisme, ada embriologi yang mengkaji perkembangan embrio, kemudian ada anatomi mengkaji struktur internal organisme, ada fisiologi yang mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Nah, cabang biologi yang merupakan kelompok campuran dan terapan. Nah, kalau tadi yang bagian khusus kan, yang sekarang ini adalah bagian campuran dan bagian terapan. Itu cabangnya itu ada terdiri dari biokimia yang mengkaji tentang proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Ada juga nanti biofisika yang mengkaji proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada juga bioteknologi yang mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme, dan ada juga paleontologi yang mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Oke, selanjutnya ada masuk ke objek dan permasalahan biologi. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan ini, objek biologi adalah kehidupan yang pada berbagai tingkat struktur. Nah, dimulai dari struktur yang terendah hingga yang tertinggi. Yang terendah itu yang mulai dari mana? Dari yang molekul, itu yang adalah struktur kehidupan yang paling kecil itu ada molekul, selanjutnya di atasnya ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling besar itu ada bioma. Nah, di sini ada contohnya. Beberapa contoh dari yang tadi itu tingkatan yang paling kecil, itu dimulai dari sel. Bisa dilihat ya di sini ada contoh gambar sel hewan, ada contoh gambar sel tumbuhan. Nah, ini adalah contoh tingkatan objek biologi yang paling kecil gitu. Selanjutnya di atasnya yang lebih besar itu ada sistem organ. Nah, jadi sel ini nanti akan membentuk sistem organ. Kemudian dari sistem organnya akan membentuk organ. Kemudian di atasnya lagi yang lebih besar akan membentuk organisme, dan dari kumpulan organisme itu nanti akan membentuk suatu ekosistem. Nah, ini adalah contoh tingkatan-tingkatannya. Nah, selanjutnya itu ada contoh permasalahan biologi dalam tingkat organisasi kehidupan. Nah, jadi dari beberapa tingkat organisasi kehidupan tadi, ada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Ada mulai dari tingkat molekul, ada tingkat sel, ada tingkat organ, ada tingkat komunitas, ada tingkat ekosistem, tingkat biosfer, dan ke atasnya lagi. Selanjutnya itu
ada manfaat biologi. Nah, manfaat biologi ini banyak manfaatnya selain sebagai ilmu pengetahuan bagi kita. Biologi ini juga bermanfaat untuk memecahkan permasalahan. Ada permasalahan yang berasal dari pangan, ada sandang, papan, energi, permasalahan dimulai dari lingkungan, kesehatan, dan sosial. Nah, dan juga ada meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, itu ada secara umum manfaat untuk mempelajari biologi itu. Nah, selanjutnya manfaatnya itu dibagi juga, ada yang lebih spesifiknya itu ke berbagai aspek, ada yang bagian bidang pertanian dan budidaya, ada di bidang peternakan, ada di bidang kedokteran, dan ada di bidang industri. Nah, iya. Nah, itu adalah sedikit penyampaian atau pendahuluan ya dari Ibu ya. Selanjutnya itu kita mengetahui bagaimana pentingnya kita itu atau manfaatnya kita itu mempelajari biologi ini sendiri, itu dengan memahami konsep-konsep atau bagian-bagian dari ruang lingkup biologi ini akan menjadi dasar untuk kita dapat belajar dan mengembangkan pengetahuan di bidang biologi sendiri. Nah, untuk kedepannya atau untuk perkembangan pengetahuan kedepannya. Oke, nah dari beberapa paparan Ibu tadi, untuk next step atau langkah selanjutnya itu mungkin kita akan membagi menjadi, kita ada lima anggota ya. Nah, jadi kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Ibu akan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Sylvia, Vica, dan Marta. Nah, untuk kelompok 2 ada Rifa dan Laila. Jadi karena kita ganjil ya, karena kita cuma ada 2 kelompok, jadi kita akan satu kelompok 3 orang, satu kelompok 2 orang itu. Nah, apa yang akan dibahas melalui kelompok? Nah, untuk kelompok, sebentar ya Ibu tampilkan lagi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, nah, setiap kelompok akan membahas bagian-bagian yang akan Ibu tentukan ini. Sebentar. Nah, yang pertama, untuk kelompok 1, nah silakan disimak untuk kelompok 1. Silakan membahas tentang apa saja contoh permasalahan biologi yang terdapat pada setiap tingkatan organisasi kehidupan ini. Ada mulai dari tingkat molekul, tingkat sel, organ, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, silakan itu dirembukan dengan kelompoknya. Apa-apa saja contoh permasalahan yang terdapat di situ. Nah, bisa dipahami itu kelompok 1? Sylvia, Vica, dan Marta? Bisa, Bu. Iya. Oke, Bisa, Bu. paham ya? Selanjutnya itu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 tadi kita sudah menyinggung juga tentang manfaat biologi. Nah, Ibu mau kelompok 2 nanti membahas apa saja manfaat biologi itu di beberapa bidang yang kita tentukan ini tadi. Ada di bidang pertanian dan budidaya, bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang industri. Nah, nanti silahkan didiskusikan bersama kelompoknya sebentar. Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membahas mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini. Nah, nanti kita akan tampilkan ya sebagai aspek penilaian pengetahuan kita ya. Ya, kita akan kasih waktu 5 menit hingga 17.21. Nanti kita akan mempresentasikan apa yang didapatkan dari hasil diskusi. Ya. Baik, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Baik, Bu.
Oke, baik. Apakah diskusinya sudah selesai, Ananda sekalian? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 2 sudah Kelompok selesai? 2 juga sudah selesai, Bu. Oke, baik. Bagus ya. Mungkin langsung saja yang pertama itu untuk kelompok 1, silahkan itu dibacakan hasil diskusinya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Yang tentang tingkat contoh permasalahan yang tadi ya. Iya, Bu. Nah ya, dipersilakan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan mengenai contoh permasalahan biologi dalam tingkat molekul dan tingkat sel. Pada tingkat molekul, contohnya itu ada gen imbisil, gen sickle cell anemia, gen kecenderungan TBC, gen non-tester, cara kerja enzim, dan sintesa protein. Kemudian pada tingkat sel, contohnya itu seperti plasmolisis, transportasi zat lintas membran, endositosis, penggandaan sel, perkembangbiakan virus atau bakteri. Pada tingkat jaringan seperti leukemia, HIV atau AIDS, CVPD, dan CVPD pada tanaman jeruk. Selanjutnya akan dibahas oleh Nufica Ashari. Kepada Nufica dipersilakan. Ya, baiklah. Sylvia, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Sylvia, yang mana saya akan menjelaskan contohnya itu pada tingkat organ dan tingkat komunitas. Nah, kalau pada tingkat organ itu seperti kanker kulit, kanker atau tumor payudara, kanker paru-paru, kista pada rahim, patah tulang, gagal ginjal, dan mozaik. Nah, sedangkan pada tingkat komunitas itu seperti rusaknya tanaman padi oleh tikus atau hama bereng, rusaknya tanaman kelapa oleh hama, dan demam berdarah, leptospirosis, dan penyebaran flu burung ke manusia. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marta. Baiklah, saya akan menyanyi jawaban pertanyaan dari rekan saya tadi, yaitu permasalahan pada tingkat ekosistem. Permasalahan pada tingkat ekosistem ini seperti hampir punahnya badak bersila satu, kebakaran hutan, masuknya harimau ke pemungkiman kebenaran lingkungan. Selanjutnya, permasalahan pada tingkat biosfer. Pada tingkat biosfer seperti contohnya itu dampak kebocoran ozon terhadap biosfer, efek rumah kaca terhadap biosfer. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada. Oke, baik. Itu ya jawaban dari kelompok 1 ya. Yang lain bisa memahami ya jawaban dari kelompok 1. Tak ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, baik. Jadi sudah betul ya jawaban yang dari kelompok 1 tentang permasalahan yang timbul dalam setiap tingkat organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 itu dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai manfaat dari belajar biologi dari beberapa aspek tadi. Ya, dipersilakan. Baiklah, saya Rifatri Julianti dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai di bidang pertanian, budidaya, dan peternakan. Baiklah, yang pertama itu pada tingkat pada bidang pertanian dan budidaya, yaitu dengan perekayasaan genetika dapat menghasilkan bibit unggul untuk pertanian dan budidaya. Contohnya seperti semangka tanpa biji dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu dengan teknik kultur jaringan, pembudidayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Contohnya seperti budidaya anggrek.
Lalu itu pada bidang peternakan, yaitu dengan kemajuan ilmu biologi, bidang anatomi hewan, fisiologi hewan, perekayasaan genetika, dan embriologi hewan, telah berhasil ditemukannya inseminasi buatan atau yang disebut juga dengan kawin suntik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta hasil produksi yang meningkat. Mungkin sekian jawaban dari saya. Untuk bidang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila. Baik, saya dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rifatri Juliantri Karila tadi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manfaat biologi pada bidang kedokteran dan industri. Pada bidang kedokteran yaitu yang pertama transplantasi atau pencangkokan organ, pemecahan masalah bagi orang yang mengalami kerusakan organ. Kemudian yang kedua, virologi, mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Yang ketiga, teknik bayi tabung, pemecahan masalah bagi suami istri yang kesulitan mendapat keturunan. Kemudian yang keempat, mikrobiologi, mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan antibiotik. Kemudian, manfaat biologi dalam bidang industri. Yang pertama, pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Misalnya nata de coco, yogurt, kecap, tempe, keju, dan minuman fermentasi. Kemudian yang kedua, pemanfaatan mikroorganisme dalam industri obat-obatan. Misalnya pembuatan antibiotik tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Jawaban itu sangat betul. Nah, dari yang kelompok 2 tadi juga, nah selain ilmu pengetahuan, manfaat kita mempelajari biologi ini juga bermanfaat dalam berbagai aspek, seperti dalam bidang pertanian dan budidaya, bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang industri, dan mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat di luar tersebut ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini dari beberapa bahasan yang sudah kita bahas tadi, apakah masih ada yang mungkin tidak Ananda tidak pahami gitu kan? Jadi silakan untuk bertanya kalau jika ada yang tidak dimengerti dari pembelajaran kita hari ini. Apakah mungkin semua sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini? Insya Allah paham, Bu. Oke. Insya Allah paham, Bu. Ya. Oke, baik. Nah, alhamdulillah, jadi sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk sebagai penutupnya, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke. Kalau tidak, mungkin di sini bukan membantu menyimpulkan. Nah, dan untuk pembelajaran kita hari ini dalam ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi itu apa? Itu semua yang kita pelajari dari biologi ini dan semua hal yang berkaitan dengan biologi. Nah, itu yang dicakup oleh ilmu biologi. Nah, itu yang lainnya namakan dengan ruang lingkup biologi. Nah, kemudian apa tadi lagi cabang-cabang biologi? Nah, cabang-cabang ilmu biologi itu banyak tuh yang ditinjau dari segi apa? Itu juga sudah jelaskan tadi ya. Kemudian ada objek-objek biologi yang tersusun dari tingkat yang lebih kecil tadi dari molekul hingga ke bioma. Itu tingkatan-tingkat. Kita juga mempelajari tadi contoh permasalahan biologi pada setiap tingkatan yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Kemudian juga ada manfaat dari mempelajari biologi, tidak hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi mempelajari biologi juga sangat besar manfaatnya di berbagai aspek kehidupan yang lainnya ya. Oke, mungkin untuk kali ini pertemuan kita kali ini Ibu rasa cukup. Mungkin tadi juga tidak ada pertanyaan ya. Semoga yang kita bahas hari ini tuh ilmunya menjadi berkah untuk kita semua dan kita bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kedepannya. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sekian ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.